Shalom sahabat terkasih, berjumpa kembali dalam podcast Bertemu Tuhan, persembahan dari Hagias TV. Saya Wahyu Widiawati yang memandu program ini. Bertemu Tuhan ini menyajikan kisah-kisah bagaimana orang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup mereka dan bagaimana Tuhan mengubahkan pola berpikir mereka. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian perjumpaan dengan Tuhan dari Bapak Benyamin Raharjo. Secara dari kecil beliau ini baik, alim, sudah Kristen sejak kecil. Tapi bagaimana beliau mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya? Simak kisahnya ya. Shalom Pak Benyamin. Shalom. Iya. Sampai hari ini pun tetap alim, tetap kelihatannya begitu. Kelihatannya begitu. Ya. Tapi ada kisah yang menarik sahabat terkasih. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Benyamin. Justru saya diselamatkan dari kealiman saya. Gimana kisahnya Bapak? Ini dari kecil saya dengar kisah beliau itu dibesarkan dengan apa ya? Didikan yang keluarga Kristen yang taat begitu loh. Ya. Gimana ceritanya sih Bapak waktu kecil? Jadi memang keluarga sudah papa mama itu sudah Kristen dari awal gitu kan ya. Jadi kecil-kecil sudah kita bersaudara ya sudah ke sekolah minggu. Dan rajin ke gereja, jadi tidak ada sesuatu yang banget yang gitu ya. Anak manis juga Pak dari kecil Pak? Merasa begitu sih. Iya, merasa begitu. Nggak bikin masalah gitu ya? Nggak bikin masalah. Kakak-kakaknya bisa bikin masalah. Yang ini adik yang paling kecil nggak bikin masalah. Biasanya anak yang paling kecil itu paling bandel loh Pak. Oh gitu ya? Iya. Kelihatannya enggak. Kelihatannya. Oke. Nanti dengar sendiri dari Pak Benyamin. Kan dibilang tadi kelihatannya. Seperti apa sih gejolak di hati beliau? Waktu kecil memang Bapak ketika diajak ke gereja itu nggak pernah membangkang gitu Pak ya? Selalu taat? Nggak pernah. Jadi ya ikut aja gitu. Meskipun kan satu tidak ya seperti ritual. Ya seperti ritual. Ya? Seperti anak yang menurut orang tua ya ke gereja, ke sekolah minggu ya kalau diantar mereka ya diantar pergi ya sekolah minggu begitu aja. Nggak pernah bolos ya? Ya pasti ada 1-2 kali bolos itu tapi tidak secara intensional untuk melawan gitu juga tidak gitu tidak gitu. Kalau Bapak itu anak manis gitu. Apakah berarti Bapak dari muda, dari kecil itu sudah mengalami Tuhan gitu? Kenal Tuhan secara pribadi maksud saya? Kalau dengan pengalaman yang setelahnya, saya merasa belum. Belum. Saya pikir dulu memang dengan pergi ke gereja dan ke sekolah minggu itu, saya pikir itu sudah kenal Tuhan. Saya pikir gitu loh. Tapi ternyata nggak seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Sampai remaja baru ada sesuatu yang terjadi gitu. Apakah sesuatu itu, Pak? Ya di umur remaja di 16-17 tahun itu banyak teman-teman yang mengalami Tuhan, gitu loh. Banyak dan bertobat dan hidupnya berubah. Saya melihat teman-teman saya sendiri begitu dan itu menarik bagi saya gitu loh. Jadi menarik untuk ada apa sih? Saya juga Kristen sudah sejak kecil, tetapi gini-gini aja gitu. Ya nggak terlalu berpikir bagaimana, hanya menarik aja. Terus saya ikut karena saya merasa saya sudah oke, saya sudah Kristen sejak saya tidak punya pengalaman yang harus saya sesali dan harus bertobat dari sesuatu hal yang besar gitu. Saya juga sudah oke, sudah baik dari awalnya, jadi tidak pernah ada pemikiran bahwa saya juga perlu bertobat. Iya, gitu. Karena biasanya orang yang merasa baik, saya bertobat apa? Saya baik kok, gitu ya Pak ya? Iya betul, gitu loh. Itu yang Bapak rasakan juga pada waktu itu begitu, gitu. Cuman apa yang Tuhan kerjakan di teman-teman saya ini dan perubahan hidup yang saya lihat itu menarik sekali, sehingga saya ikut kegiatan persekutuan doa, ikut berkegiatan berdoa dan mereka, saya pikir saya oke lah, saya ikut saya sudah bisa menjadi satu bagian dari mereka gitu. Dan itu Bapak merasa bahwa itu momen Bapak mengalami Tuhan?
Tidak, memang Tidak juga? tidak. Padahal sudah ikut persekutuan ya, karena lihat perubahan teman-teman ya. Memang Tapi ternyata ketertarik di bulan-bulan itu, ada bulan-bulan tertentu yang saya ketertarikan untuk mengenal Tuhan lebih dekat itu menjadi sangat besar. Sangat besar. Saya ingin untuk mengenal Tuhan itu, ingin mengenal lebih jauh itu, tiba-tiba itu keinginan itu menjadi besar. Sampai suatu ketika di dalam satu pertemuan doa, gitu, saya mengalami sesuatu yang mungkin susah untuk saya ceritakan bentuknya apa, gitu loh. Tetapi mungkin kalau saya katakan mungkin kehadiran Tuhan itu ya, yang secara pribadi dalam kehidupan saya, gitu loh. Ada satu perasaan yang berbeda. Perasaan yang pertama itu, kehadiran itu membuat apa yang saya anggap saya benar itu tiba-tiba diperhadapkan menjadi sesuatu yang kebenaran yang saya punya, kebaikan yang saya punya, itu berhadapan dengan mungkin kehadiran Tuhan itu seperti sangat kotor, sangat tidak layak, sangat tidak benar, sangat tidak kudus gitu. Sehingga yang saya pikir kebenaran yang saya punya itulah, saya dulu merasa saya benar, ya kebenarannya egois. Yang saya pikir saya tidak melakukan apa-apa, ternyata saya ini orang yang tidak pernah memikirkan orang lain. Ya banyak hal-hal itu terjadi gitu. Tapi di saat yang sama itu ada satu rasa penerimaan yang sangat besar, sehingga bercampur antara ketidaklayakan itu dengan satu penerimaan yang sangat besar, sehingga saya apa adanya ini diterima. Ada satu cerita penebusan Kristus itu sangat masuk sekali. Yang tadinya saya berpikir orang bertobat itu harus hidupnya tidak karu-karuan dulu seperti teman-temannya yang lain, harus mengalami yang jelek dulu, harus mengalami yang terburuk dulu sehingga Tuhan ubahkan. Dan saya merasa saya tidak seperti itu. Tapi pada saat itu saya merasa apa yang saya punya sangat tidak layak, sangat tidak benar, sangat egois, yang selama ini tidak kelihatan ya tidak kelihatan. Pemikiran yang saya pikir benar itu sama sekali tidak ada artinya, tidak ada value-nya sama sekali pada waktu berhadapan dengan kehadiran Tuhan sendiri. Itu di momen kehadiran apa, Pak? Di dalam satu persekutuan. Ya? Okay. Yang lainnya menikmati acara persekutuan itu, tapi saya kebetulan itu di pojok, di belakang sendirian itu, mengalami sendiri tanpa orang lain. Jadi dari situ saya itu yang mungkin momen yang merubah hidup saya gitu. Jadi pengetahuan yang selama ini tentang penebusan Kristus itu menjadi nyata dalam kehidupan saya gitu. Nah, tidak berhenti di situ gitu ya. Wow. Tidak berhenti di situ. Jadi peristiwanya tidak cuma saat itu saja, tapi seperti satu gelombang yang berhari-hari, berminggu-minggu itu saya mengalami hal itu. Gitu. Dan Bapak nggak cerita kepada siapapun, mentor kah, orang tua atau kakak? Nggak ada pada waktu itu. Nggak ada. Pada waktu itu nggak ada. Ya nggak cerita-cerita, dia dirasakan sendiri, dirasakan sendiri. Tapi hidup itu jadi berubah sekali gitu loh. Kecenderungan berubah gitu ya. Cara berpikirnya berubah, melihat sesuatu berubah. Contohnya gitu. Seperti apa perubahan itu, Pak? Hampir segala sesuatu berubah ya. Jadi misalnya contoh, hanya melihat alam sekitarnya ini ya, saya bisa heran, kenapa saya bisa melihat daun itu lebih hijau? Kenapa saya bisa melihat
awan itu lebih putih dan langit itu lebih biru. Melihat segala sesuatu berubah. Dengan saya ngelihat misalnya saya lagi buang sampah begitu, terus sampahnya saya lempar gitu, tidak masuk di dalam tempat sampah. Biasanya ya saya tinggal aja. Tapi kali itu melihat itu sesuatu yang saya tidak bisa tinggalkan gitu. Ada seperti Ruban, bagaimana saya waktu olahraga, ya, tiba-tiba cara bersikap itu saya merasa saya harus berubah. Yang dulunya seperti ini saya harus berubah. Tapi dengan perubahan seperti itu saya bisa main olahraga itu dengan lebih baik. Tiba-tiba, gitu. Tiba-tiba. Nah, karena self control itu jadi ada. Jadi itu jadi sesuatu yang merubah. Seperti kalau saya bayangin, kalau dibayangkan itu seperti komputer yang CPU-nya diganti. Betul ya. Di-upgrade ya, Pak? Di-upgrade. Bukan di-upgrade malah gitu. Diganti baru. Diganti. Bukan ditambah memorinya, diganti gitu. Diganti baru. Jadi itu yang sesuatu yang itu sebabnya saya kalau bicara pada waktu mengutip apa yang dikatakan Watchman Nee itu kan kehidupan kekristenan itu bukan kehidupan yang direnovasi atau diperbaiki, bukan, tetapi diganti, di-exchange itu. Saya mengalami seperti itu. Jadi sehingga kecenderungan itu berubah. Yang tadinya egois mulai bisa memikirkan orang lain, kecenderungan untuk rindu untuk mengenal Tuhan, kecenderungan untuk yang selama ini tidak terasa bahwa merasa benar sendiri dan saya merasa lebih baik dari orang lain. Itu tiba-tiba semuanya rubbish, semuanya itu tidak benar, semuanya itu kotor, semuanya itu tidak murni, gitu. Ada sesuatu pergantian dari dalam yang berubah. Sampai hal yang terkecil-kecil. Nah, pada saat itu juga saya masih SMA dan jujur aja pelajaran sekolahnya berantakan. Itu masih merasa benar gitu ya. Ya, betul. Ya, benar. Tapi juga Tuhan ubahkan itu sampai keinginan untuk merubah cara belajar, keinginan untuk memperbaiki apa yang tidak benar, keinginan untuk habit yang nggak benar untuk harus diperbaiki. Itu muncul begitu saja. Itu muncul. Muncul. Apakah itu dikonfirmasi oleh orang terdekat, misalnya papa, mama, atau teman, atau saudara begitu, atau Bapak rasakan sendiri? Sampai sekarang memang nggak ada yang memberitahu, mengkonfirmasi seperti itu ya. Kecuali istri ya, yang sekarang, yang dulu juga sudah kenal saya dari awalnya sampai sekarang, tapi itu konfirmasi baru diceritakan bertahun-tahun kemudiannya. Gitu. Karena memang pada dasarnya Bapak baik gitu kan. Kelihatannya. Ini orang nggak bermasalah, nggak ada ini ya, pokoknya baik gitu aja. Ya baik. Tapi baik ternyata itu nggak cukup ya Pak ya? Bukan begitu, tapi kan kita di dalam kebaikan kita menyimpan sakit hati pada orang lain. Di dalam kediaman kita sebetulnya kita punya pemberontakan yang tersembunyi. Ya toh, di dalam kebaikan kita sebetulnya ada kemalasan untuk melakukan sesuatu yang baik. Di dalam itu ada sisi itu yang diungkapkan oleh Tuhan gitu. Jadi kebaikan itu sebetulnya juga jadi tidak ada artinya gitu. Oke. Jadi itu benar-benar mengubah pola pikir Bapak, benar orang nggak ada nih, tetap baik aja gitu ya. Tapi ternyata yang di dalam ini berubah gitu. Betul. Okay. Karena kan apa yang kita rasa baik ternyata tidak. Ternyata tidak gitu loh. Ya. Pak Benyamin kan dibesarkan dari keluarga yang cinta Tuhan dan bahkan bersaudara, semuanya melayani Tuhan begitu. Pernah nggak berpikir saya pengen jadi pendeta gitu, jadi hamba Tuhan pun sepenuh waktu begitu? Karena sangat baik ya hidupnya, clear gitu dari kecil gitu. Dari awalnya sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tidak. Okay. Tidak berpikir untuk seperti itu. Dan pemikiran yang timbul
untuk bukan jadi hamba Tuhan gitu. Maksudnya bukan sepenuh waktu, full time ya. gitu. Tapi sejak hal itu terjadi itu pemikiran itu bahwa milikku ini, hidupku ini adalah milik Tuhan. Jadi saya tidak merasa apapun yang saya akan kerjakan itu milik Dia dan tujuannya untuk memuliakan nama Dia. Gitu loh. Apapun itu. Apapun itu, itu. Jadi tidak sampai berpikir untuk sampai menjadi full time. Yeah. Mungkin sempat berpikir seperti itu, tapi itu yang lebih menguasai atau yang lebih timbul itulah ya, apapun yang saya kerjakan, saya bisa full time, saya bisa tidak full time, saya bisa apapun yang saya kerjakan itu sebetulnya milik Dia. Dan itu konsep berpikir itu sampai hari ini, Pak? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan sahabat terkasih, Pak Benyamin ini ngajar sekolah minggu loh sampai hari ini, Pak ya? Sampai hari ini. Kenapa Bapak lebih memilih melayani anak-anak? Apakah ada kisah khusus sehingga Bapak suka melayani di situ? Ya. Mungkin gini ya, kalau apakah saya memilih untuk melayani anak-anak, sebetulnya juga tidak. Juga tidak. Jadi saya kalau dikatanyain, panggilannya pelayanan di anak-anak, saya merasa tidak juga. Saya, terus gimana? Gitu loh. Kok sampai hari ini? Sudah dari tahun berapa gitu kan? Berapa puluh tahun ya? Saya mungkin lebih cocok saya ngomong begini. Apa yang terjadi dalam hidup saya itu, saya ini terpanggil untuk melayani Tuhan. Atau memberikan hidupnya untuk Tuhan. Gitu. Kok kebetulan yang diserai anak-anak? Nah, gitu. Gitu ya. Itu mungkin lebih tepatnya. Gitu. Jadi saya nggak melihat bahwa itu ada panggilan khusus untuk anak-anak. Saya panggilannya, saya lebih anak saya karena saya mau melayani dia, kebetulan dia. Nah, kebetulan memang ada tahun-tahun tertentu, mungkin 2 tahun, 2-3 tahun setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang seperti yang saya ceritakan itu, ada banyak kejadian yang biasa sebetulnya, tetapi karena cara pandang saya ini berubah, ya, melihat anak-anak bermain di playground, gitu ya. Itu yang saya lihat bukan anak-anak bermainnya, tetapi saya ngeliatin siapa yang menggembalakan mereka secara rohani. Wow. Nah, gitu loh. Gitu. Jadi ada tiba-tiba ada cara berpikir yang seperti itu, gitu loh. Ada anak-anak yang mungkin pada waktu itu, misalnya di dalam pelayanan kita banyak orang tua yang dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dan banyak yang kesaksian di mana-mana. Terus saya ngeliatin, ya itu orang tuanya, anaknya masih kecil, ya mungkin usia SD gitu. Apa yang terjadi di anak-anaknya? Jadi berpikir gitu, gitu. Itu yang saya padahal itu masih muda banget ya Bapak ya waktu itu ya. Waktu itu ya mungkin remaja 16-17. Itu mungkin sudah di 1920-an. 1920 ya. 1920-an. Itu mengalami itu. Jadi akhirnya Bapak memilih untuk ketika berpikir siapa yang menggembalakan mereka. Bapak kemudian bilangkah sama Tuhan, saya mau gembalakan mereka, itu bagaimana, Pak? Saya enggak sampai begitu. Jadi saya enggak mau gitu. Jadi ada perasaan apa yang dia seperti apa yang Tuhan Yesus pernah lihat orang banyak yang berkumpul itu, yang orang yang disembuhkan gitu. Kan dia melihatnya dengan cara tiba-tiba dengan mereka itu letih seperti domba-domba yang tidak tergembalakan gitu. Saya ayatnya baru tahu kemudian, tapi perasaan itu yang timbul. Perasaan itu yang timbul. Jadi perasaan itu yang timbul. Tapi kejadian demi kejadian butuh waktu mungkin hampir 3 tahun. Kejadian itu
yang sebetulnya normal terjadi itu Iya. saya melihat dengan cara yang berbeda Iya. gitu yang Tuhan berikan. Saya putuskan saya akan start untuk melayani anak-anak. Dan malah pada waktu itu buat persekutuan anak. Buat persekutuan anak-anak? Buat persekutuan Zaman anak. itu ya? Tahun berapa itu, Pak? 85. 85 ya? Itu belum banyak loh, Pak. Orang buat persekutuan anak-anak. Banyaknya tuh PD-PD yang orang dewasa gitu ya? Zaman itu ya? Iya. Ya, jadi kan persekutuan banyak orang dewasa. Jadi siapa yang membalakan anak-anak? Caranya gimana? Saya nggak tahu, nggak pernah ngajar sekolah minggu juga. Oh, nggak pernah ngajar sekolah minggu. Terus gimana Bapak mengumpulkan anak-anak? Ya orang tuanya yang saya kenal yang sudah kenal Tuhan ini, saya tawarin, saya akan bikin persekutuan anak untuk anak-anak kalian gitu. Gitu. Dan mereka mau ya? Dan mereka mau. Ya itu mulainya pelayanan anak di situ. Dan semakin kesini semakin cinta dengan pelayanan itu? Ya, saya nggak ngeliatin makin cinta itu enggak. Tapi tetap apa yang Tuhan taruh itu tetap membara sampai sekarang. Konsisten gitu ya. Konsisten ya. Bahkan mungkin Tuhan ya taruh cara berpikirnya itu sudah nggak di anak-anak lagi meski saja gitu loh. Jadi ada banyak hal lagi yang saya bisa lihat, saya bisa bantu dalam pelayanan gitu. Tapi tetap anak-anak masih menjadi di satu hati ya, Pak, ya? Masih punya porsi masih prioritas ya, betul gitu. Bagaimana Bapak melihat anak-anak sementara hari-hari ini kita lihat bahwa iblis tuh berusaha merebut anak-anak, merebut masa depan mereka, merusak mereka begitu. Kalau Bapak secara pribadi melihat ini tantangan yang semakin berat atau bagaimana, Pak Benyamin? Sebetulnya ya memang makin berat. Ya tantangannya justru sebetulnya kita sebagai orang-orang yang melayani anak-anaknya, anak-anak ini yang harus kita bukan dipanggil sebagai orang-orang yang mengentertain anak-anak, membuat anak-anak nyaman di sekolah minggu, menghibur mereka. Kita bukan dipanggil untuk itu. Jadi? Kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran kepada anak-anak. Biar anak-anak itu bukan hanya senang, tapi mereka harus mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Mereka harus berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka harus mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupan anak dan kehidupan mereka. Itu yang seharusnya kita ingatkan terus kepada para pembina atau para pelayan anak-anak itu. Kalau tidak, kita akan terjerumus mungkin gampang dengan hanya melihat bahwa anak-anak perlu diceritain firman Tuhan aja, dinyanyi bareng lagu yang menarik buat mereka supaya mereka bisa ikut gitu. Bukan hanya itu, tapi mereka harus mengalami perubahan. Ya, kalau tanpa itu mereka akan terseret dengan arus dunia. Oke, baik. Pak Benyamin, dari kisah hidup Bapak yang anak baik, orang baik begitu ya, mulus gak pernah bikin yang gimana-gimana, tetapi Tuhan ternyata menegur atau membuat Bapak ngalami sendiri, Tuhan ternyata kebaikan saya tuh gak ada artinya dibanding dengan apa yang Tuhan sudah buat. Mungkin dari sahabat terkasih yang sedang menyaksikan tayangan ini merasa, iya Pak, saya nggak perlu bertobat, saya ini sudah melayani Tuhan, saya sudah baik. Apa sih yang Bapak bisa sampaikan kepada sahabat terkasih yang mungkin mengalami nggak ada yang perlu dipertobatkan dari hidup saya? Silakan Pak. Gitu ya. Ya, kalau itu bisa terjadi dalam kehidupan saya. Jadi kebenaran yang kita pikir kita itu baik, ternyata kalau kita berhadapan dengan Tuhan ada sesuatu sosoknya Dia itu menghancurkan semuanya. Kebaikan kita tidak membawa kebaikan, kesalehan kita tidak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Izinkan Tuhan untuk merubah kehidupan kita dengan kehadirannya dalam kehidupan kita sampai Dia menunjukkan bahwa kebenaran hanya dari Dia. Dan di situ damai sejahtera timbul, di situ kehidupan kita berubah. Di situ hanya Dialah yang bisa merubah kehidupan kita. Dan we have a sense of purpose after that.
gitu ya. Ya, dan hidup ini tidak sama lagi. Kita tidak akan kekurangan purpose dalam kehidupan kita itu. We know what we do. Apapun yang kita lakukan, kita tahu sekali apa yang kita lakukan. Itu. Amin. Dan itu satu kehidupan yang kaya sekali dalam Tuhan. Gitu. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, apakah Anda merasa hari ini Anda sudah cukup baik, sudah cukup benar, sehingga tidak perlu bertobat? Kesaksian Pak Benyamin mengingatkan bagi Anda dan saya bahwa kebahagiaan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hati Tuhan dalam hidup kita, maka sia-sia kebaikan kita. Biarlah kebaikan kita ukurannya adalah kebenaran firman Tuhan dan kasih Tuhan, sehingga banyak orang itu bisa datang melalui hidup kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.